Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawaban. Anda sudah mendengarkan tadi penjelasan dari kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, yaitu Hotman Paris, yang mengatakan bahwa 5 terpidana lainnya mengatakan Peggy tidak terlibat sehingga buktinya begitu lemah. Menurut penjelasan dari Bang Hotman bahwa Polda Jabar menunjuk Peggy ataupun juga menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kita akan kembali lanjutkan mengenai keterangan yang disampaikan oleh Bang Asmi tadi. Sebelum jeda mengatakan ada sebuah kejanggalan 2 September 2016 mereka para tersangka tidak didampingi oleh kuasa hukum. Silakan dilanjutkan, Bang. Ya, kalau kita telusuri dari berkas resume BAP penyidik Polda itu, coba lihat dari peristiwa, karena hukum itu akan melihat dari upaya paksa. Orang kan jadi takut dari yang semula normal. Coba lihat rentetannya nih. Yuk kita telisik, kita telusur, kita teliti, kita temukan dan akhirnya menjadi terang. Itu kan yang mau dituju dalam penyidikan, gitu loh. Kita sisir gitu loh. Setelah disisir ternyata gitu loh, ada surat kuasa, tapi kok pengacaranya nggak ada. 2 September, pengakuan baru ada 16 September. Itu udah selesai. Bagaimana ada BAP yang disusun begitu seperti copy paste antara keterangan satu, keterangan A, B, C dan semuanya sama, core-nya sama. Ini yang menurut kita. Baru tadi setelah itu kita lihat pada 1 bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, semua keterangan dicabut. Begitu mendapat pendampingan kuasa hukum baru. Mereka bisa merinci bahwa kami ada di sini, bahwa kami ada di sini, bahwa jam segini ada di jam sini, dan mereka membantah. Mereka tidak pernah untuk tahu siapa ini korban. Baik. Pertanyaannya, bagaimana penyidik? Padahal dalam KUHP menyatakan ada 4 indikator parameter. Bahwa 1, kesesuaian keterangan saksi dengan saksi yang lain. Kedua, harus menyesuaikan kesesuaian saksi dengan alat bukti. Ketiga, apakah alasan yang memungkinkan secara rasional daripada keterangan ini? Masuk akal nggak rentetan tadi yang dibilang oleh Pak Susno berupa petunjuk dari CCTV-nya segala macam, sesuai atau tidak ini? Masuk akal nggak orang-orang ini? Keempat, kesusilaan orang tersebut, pola kehidupan orang tersebut. KUHP sudah mengajarkan ini. Jadi tampaknya ada tindakan unprofesional. Dan ini ya kenapa? Karena tiba-tiba ada rasa teriakan warga yang nurani itu harus hidup. Masyarakat sedang mencari kebenaran. Dan anehnya yang sekarang buron belakangan yang ditangkap itu dia di Facebook aktif segala macam, ada segala macam, medsos ada. Jika memang sejak awal sudah dinyatakan dia adalah bagian daripada pelaku. Anda masukkan Peggy begitu ya, kan? Ya. Kenapa tidak dilakukan? Orang ini ada. Jelas dipanggil, ada nggak? Coba lihat cross check aja administrasi penyidikannya. Mana surat panggilannya? Apakah mekanisme prosedur DPO juga ada? Ciri-cirinya jelas enggak di situ. Identitasnya apa dulu? Jangan-jangan ini tidak serius. Jadi ini Mabes Polri harus tarik. Jangan, karena tidak bisa di ruang yang itu. Harus naik 1 tingkat untuk menyensor ini secara lebih luas. Iya, bukan hanya Mabes Polri, Bang Asmi, bahwa Pak Susno tadi Hotman juga mengatakan bahwa harusnya ini mendapatkan pantauan dari Presiden, kemudian juga membentuk tim khusus, karena tadi Bang Hotman mengatakan jangan-jangan diduga ini sebenarnya menutupi ataupun juga menjadi salah satu kamuflase bahwa ada sesuatu hal yang lebih besar di balik ini, ataupun juga melindungi pelaku yang terkait dengan orang besar. Ya kalau saya kan bagus-bagus saja ya, makin atas levelnya makin bagus. Kalian kita memperbaiki sistem peradilan pidana kita. Artinya sistem hukum pidana kita harus diperbaiki. Mungkin ada something wrong-nya. Supaya penyidikan tidak terjadi penyiksaan, pelanggaran HAM. Kemudian tidak ada core. Core itu apa namanya? Nada nyanyi sama ya. Antara penyidik, penuntut, dan hakim. Nah sekarang kan hakim dan jaksa
ini kan selalu mendewakan berpedoman kepada BAP. Betul. Jadi bahkan kalau orang tidak sama dengan BAP akan ditegur oleh hakim. Loh BAP mu kok gini, kenapa gitu? Mestinya kata kait itu nggak ada. Harus dihargai orang yang tidak sama dengan BAP. Bahkan mencabut keterangan yang sudah tertulis pun boleh. Dan ada yang ekstrem lagi mengatakan bahwa sebaiknya hakim itu tidak diberi BAP. Jangan. Kenapa? Kalau hakim diberi BAP, in mind dia sudah terpengaruh oleh itu. Jadi silakan hakim supaya dalam persidangan kita betul-betul mendapatkan fakta hukum itu di persidangan. Tapi kalau membaca BAP, oh sudah ada konstruksinya. Oh ini pelaku, oh ini Betul, ini. betul. Tapi Pak Susno, apakah tepat kemudian dengan bukti-bukti yang belum cukup kuat kalau menurut dari Bang Hotman tadi menetapkan Peggy sebagai tersangka? Apalagi yang harus ditelusuri? Saya kan bukan penyidik, bukan apa-apa, tidak berada dalam. Kalau saya menilai apa yang nampak di luar tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Saksi sudah menarik, saksi yang terhukum ya. Karena terhukum itu saksi kan di dalam perkara yang disemplit, yang terpidana itu. Dia sudah menarik keterangannya. Berarti kan nggak ada. Oh ada saksi baru, siapa namanya? Aib. Tapi saksi Aib ini sangat lemah. Dia menceritakan peristiwa 8 tahun yang lalu dari jarak 100 meter tengah malam. Betul. Itu orangnya katanya, padahal orang itu tidak dikenal sama dia. Nah ini kebenarannya mungkin tinggal 10%. Kemudian walaupun benar, tapi hanya dia sendiri. Misalnya saya berdua dengan beliau ini. Oh ini minuman, tapi saya sendiri yang lihat kan. Mbak Putri nggak lihat kan? Ini nggak lihat. Ya, berarti hubungan saya ini kan bisa bohong kan? Jadi lemah satu saksi. Kedua, kecuali kalau dikatakan apa yang didengung-dengungkan didukung oleh scientific crime investigation, mendapatkan bukti petunjuk berupa sidik jari, berupa DNA, hasil laboratorium, kemudian CCTV, pembicaraan di telepon. Baru yang ngomong itu bukan saksi, bukan terdakwa atau tersangka, tapi yang ngomong itu benda-benda itu. Nah, baru yes, kuat. Nah, tapi seandainya karena ngejar waktu 24 jam, ini kalau tidak cukup bukti ini harus dilepaskan. Hukum kita gitu katakan. Akhirnya semacam dipaksakan jadi tersangka, ini jadi masalah. Jadi masalah. Kenapa orang akan gugat? Kenapa ditersangkakan? Mudah-mudahan hakim pra-peradilan objektif. Ini nanti kan ada pra-peradilan. Dan penyidik Polri harus bersyukur ada pra-peradilan. Baik. Kenapa harus bersyukur? Karena hasil kerja Polri itu tidak dinyatakan secara pribadi oleh dia, kami telah bekerja dengan benar, tapi pengadilan. Baik. Nah, mudah-mudahan, tapi hakim ini kan manusia juga. Betul. Hakim pra-peradilan tidak terpengaruh oleh apa-apa, tapi dia betul-betul memandang ini, menilai ini. PG ini jadi tersangka, memang ada bukti-bukti pendukung yang kuat, ada sidik jari, ada hasil laborat, ada apa-apa, sehingga dia memenuhi syarat secara hukum untuk menjadi tersangka. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, hanya berdasarkan saksi Aib, dan berdasarkan saksi-saksi yang diperiksa ulang yang tadinya sudah mencabut. Betul. Nah, ini sangat lemah. Ya, Bang Asri bagaimana pandangannya mengenai ini? Bukti-bukti lemah, apakah memang seharusnya dibebaskan atau dilepas Peggy ini? Ya, kita tetap menghargai apapun yang sudah dilakukan oleh dalam penyidikan, karena dalam hukum adalah putusan hakim itu adalah produk tertinggi yang harus dipatuhi. Tapi begitu ada rasa, katakanlah keresahan, perlawanan, berarti ada sesuatu yang tidak sedap. Sesuatu yang tidak sedap berarti akan dicarikan dari sumbernya tadi. Maka kita sisip dari yang tadi, dari penangkapan, penahanan, apa yang terjadi, kenapa tidak ada lawyer, terus begitu ada lawyer, terus ada berubah. Ini kan tampak ada sesuatu yang timpang. Karena kalau dia punya 2 alat bukti dan bersesuaian dan penyidik yakin ini benar-benar terjadi, perbuatan itu ada, keadaan itu ada, dan orang yang melakukan itu udah clear, mau digeser kemanapun, ya selesai. Tapi ini begitu digeser dikit aja kok goyang. Kok bisa sebentar bilang 3 DPO, sebentar bilang 1 DPO, sebentar ada BAP-nya, berarti ada sesuatu. Sesuai itu Anda mengatakannya? Saya melihat begini, tapi ini mungkin lagi-lagi kemungkinan. Ya, saya mencoba, makanya ini perlu kejujuran. Manusia itu dikasih satu kejujuran, hati nurani, karena kebenaran akhirnya mencari jalannya sendiri. Gitu loh. Jadi coba lihat, apakah jangan-jangan ini adalah sumber pemantiknya, gitu loh. Ingat ini, bapaknya ini adalah kanit narkoba yang biasa mungkin memberantas kejahatan atau segala macam. Apakah ini adalah serangan balik juga terhadap jabatan beliau
gitu loh, dari sekelompok orang-orang yang lain, gitu loh. Atau ada berkaitan tentang tindak pidana narkotikanya. Kita coba berpikir, ini jangan-jangan nggak ada uang besar di sini, ada uang rebutan di situ, ada orang melakukan usaha setur, ada yang orang tertentu yang terkadang masuk ke wilayah tertentu. Ini kan dagang. Dia kok bisa masuk ke wilayah wisata? Ini jadi pemantik. Baik, Bang Azmi. Ini Kira-kira. menarik apa yang diungkapkan oleh Bang Azmi, walaupun semuanya masih serba dugaan, Ya, Bang Azmi. Itu kemungkinan. sekali lagi, ini Ya, kemungkinan begitu. kemungkinan. Tapi Pak Susno punya pandangan juga mengenai hal ini, karena terkait tadi kalau katanya Bang Azmi adalah masalah narkoba. Sebelumnya kita juga dengar geng motor dikaitkan dalam kasus ini. Nanti catatan dari Pak Susno setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.